Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hastin pada pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar daring. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Meskipun pada minggu lalu Bu Hastin sudah menjelaskan tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, kemudian jenis-jenis iklan. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang slogan dan poster. Untuk penjelasannya, mari kita simak berikut ini. Pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering disebut moto atau semboyan. Kalian pasti sudah sering kali mendengar kata-kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan juga bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pasti sudah sering mendengar ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang artinya bahwa ketika kita bersatu, kita akan menjadi sesuatu yang kuat. Sedangkan kalau kita bercerai sendiri-sendiri atau menjalankan sesuatu secara sendiri, itu pasti hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian ciri-ciri dari slogan. Kalimatnya menarik, kalimatnya pendek. Yang ketiga, kalimatnya mudah dipahami. Kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Dan yang terakhir adalah kalimatnya bersifat persuasif atau mengajak, singkat, dan jelas. Ciri-ciri slogan itu hampir sama dengan iklan. Kemudian jenis-jenis slogan. Slogan lingkungan hidup. Ada 4 ya. 1, slogan lingkungan hidup. Contohnya di sini ada kebersihan, bersih pangkal sehat, dan juga selamatkan hutan, selamatkan Indonesia. Itu adalah salah satu contoh slogan lingkungan hidup, karena mengajak para pembaca agar kita selalu menjaga kebersihan dan juga menyelamatkan hutan agar bisa menyelamatkan Indonesia. Yang kedua, adalah slogan pendidikan. Di sini ada 2 contoh juga. Yang satu adalah buku adalah jendela dunia, yang satunya adalah gantungkan cita-cita setinggi mungkin, jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Itu adalah 2 contoh dari slogan pendidikan. Yang ketiga adalah slogan kesehatan. Ada contohnya hidup sehat tanpa merokok, mengajak orang-orang untuk tidak merokok, dan juga ada virus corona COVID-19, lindungi diri, lindungi sesama, karena itu mengajak orang-orang agar selalu menjaga jarak atau social distancing sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kemudian yang keempat adalah slogan motivasi. Yang pertama, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Itu artinya menandakan bahwa ketika kita berusaha, kita akan menjadi seseorang yang sukses. Dan yang kedua adalah rajin belajar pasti pintar. Siapapun orang yang rajin belajar, pasti dia akan menjadi pintar. Itu adalah 4 jenis-jenis dari slogan. Kemudian setelah kita belajar tentang slogan, kita belajar tentang poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dalam gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Pasti kalian juga sudah sering melihat di jalan, di beberapa jalan. Biasanya poster itu dipasang atau dipajang di tempat-tempat umum. Biasanya sih kalau Bu Hastin lihat ada di dekat lampu merah, itu biasanya banyak sekali poster yang dipajang di sana. Ini ada salah satu contoh
Ini poster tentang COVID-19 ya, karena yang sampai sekarang pun COVID-19 masih selalu ada beritanya, karena masih selalu ada yang kena virus tersebut. Di sini contohnya putus rantai penularan COVID-19. Kalau poster itu kan biasanya ada gambar. Di sini sudah dijelaskan kata-kata dalam gambar. Di sini ada kata-kata, ada gambarnya juga. Di sini ada gambar seorang katakanlah ini perawat ya, yang sedang menggunakan APD. Kemudian ada gambar virus. Ini ada gambar virusnya nih kecil. Nah, itu termasuk ke dalam poster. Jadi bedakan mana slogan, mana poster. Kalau slogan itu hanya kata-kata tanpa gambar. Kalau poster, kata-kata menggunakan gambar. Itu adalah perbedaan antara poster dan slogan. Kemudian ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis, memuat komposisi gambar dan huruf berukuran besar. Sudah dijelaskan tadi ya. Ada gambar, ada kalimatnya. Kemudian ditempel di dinding atau di tempat umum untuk mencari perhatian orang. Nah, tadi kan Bosin juga sudah bilang, biasanya ada di lampu merah, karena pada saat kita berada di lampu merah, pas lampu merah kita bisa melihat ada poster. Nah, poster itu untuk mencari perhatian orang agar mengikuti anjuran dari apa yang ada di dalam poster tersebut. Kemudian yang ketiga, dibuat dengan warna kontras dan kuat, jadi mencolok, jadi orang melihat, wah ini bagus karena warnanya itu mencolok. Kemudian menggunakan bahasa singkat dan jelas, sama dengan slogan juga ya, iklan juga sama. Poster disertai dengan gambar. Kemudian dapat dibaca sambil lalu, dicetak secara massal. Sambil lalu itu misalnya seperti tadi, ketika kita berada di lampu merah, kita melihat sekilas sambil lalu, itu maksudnya seperti itu. Kemudian jenis-jenis poster ada 4. Yang pertama adalah poster niaga. Poster niaga di sini ada contohnya, makin hemat, makin nikmat. Ada salah satu contoh iklan tentang apa ini? Tentang ayam, paket ayam 13.000. Ada ayam, nasi. Nah, ini bertujuan agar pembaca itu membeli makanan yang sudah diiklankan. Jadi di sini ada gambarnya, ada gambar ikan, ada gambar burger. Waduh, jadi lapar ya. Kemudian ada kentangnya, kemudian ada nasi, ada minumannya juga. Dan karena ini poster, ditambah dengan kata-kata makin hemat, makin nikmat. Itu adalah salah satu contoh poster niaga. Masih ingat ya poster niaga? Masih ingat tentang niaga itu yang berhubungan dengan barang dan jasa. Oke. Kemudian next ke poster pendidikan. Sudah pasti ya, ini berhubungan dengan pendidikan. Di sini ada gambar anak sedang membawa piala dan pensil karena meraih prestasi. Sukses menantimu. Jadi ketika kita berprestasi, sukses itu akan kita capai di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah slogan pendidikan. Di sini ada 2 contoh juga. Yang satu adalah buku adalah jendela dunia. Yang satunya adalah gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Itu adalah 2 contoh dari slogan pendidikan. Yang ketiga adalah slogan kesehatan. Ada contohnya, hidup sehat tanpa merokok, mengajak orang-orang untuk tidak merokok. Dan juga ada virus corona COVID-19, lindungi diri, lindungi sesama. Karena itu mengajak orang-orang agar selalu menjaga jarak atau social distancing sesuai dengan anjuran dari pemerintah.
Kemudian yang keempat adalah slogan motivasi. Yang pertama, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Itu artinya menandakan bahwa ketika kita berusaha, kita akan menjadi seseorang yang sukses. Dan yang kedua adalah rajin belajar pasti pintar. Siapapun orang yang rajin belajar pasti dia akan menjadi pintar. Itu adalah 4 jenis-jenis dari slogan. Kemudian setelah kita belajar tentang slogan, kita belajar tentang poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dalam gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Pasti kalian juga sudah sering melihat di jalan, di beberapa jalan. Biasanya poster itu dipasang atau dipajang di tempat-tempat umum. Biasanya sih kalau Bu Hasin lihat ada di dekat lampu merah, itu biasanya banyak sekali poster yang dipajang di sana. Ini ada salah satu contoh. Ini poster tentang COVID-19 ya, karena yang sampai sekarang pun COVID-19 masih selalu ada beritanya, karena masih selalu ada yang kena virus tersebut. Di sini contohnya putus rantai penularan COVID-19. Kalau poster itu kan biasanya ada gambar. Di sini sudah dijelaskan kata-kata dalam gambar. Di sini ada kata-kata, ada gambarnya juga. Di sini ada gambar seorang katakanlah ini perawat ya yang sedang menggunakan APD. Kemudian ada gambar virus. Ini ada gambar virusnya nih kecil. Nah, itu termasuk ke dalam poster. Jadi bedakan mana slogan, mana poster. Kalau slogan itu hanya kata-kata tanpa gambar. Kalau poster, kata-kata menggunakan gambar. Itu adalah perbedaan antara poster dan slogan. Kemudian ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis, memuat komposisi gambar dan huruf berukuran besar. Sudah dijelaskan tadi ya. Ada gambar, ada kalimatnya. Kemudian ditempel di dinding atau di tempat umum untuk mencari perhatian orang. Nah, tadi kan bosan juga sudah bilang, biasanya ada di lampu merah, karena pada saat kita berada di lampu merah, pas lampu merah kita bisa melihat ada poster. Nah, poster itu untuk mencari perhatian orang agar mengikuti anjuran dari apa yang ada di dalam poster tersebut. Kemudian yang ketiga, dibuat dengan warna kontras dan kuat, jadi mencolok, jadi orang melihat, wah ini bagus karena warnanya itu mencolok. Kemudian menggunakan bahasa singkat dan jelas, sama dengan slogan juga ya, iklan juga sama. Poster disertai dengan gambar. Kemudian dapat dibaca sambil lalu, dicetak secara massal. Sambil lalu itu misalnya seperti tadi, ketika kita berada di lampu merah, kita melihat sekilas sambil lalu, itu maksudnya seperti itu. Kemudian jenis-jenis poster ada 4. Yang pertama adalah poster niaga. Poster niaga di sini ada contohnya, makin hemat, makin nikmat. Ada salah satu contoh iklan tentang apa ini? Tentang ayam, paket ayam 13.000. Ada ayam, nasi. Nah, ini bertujuan agar pembaca itu membeli makanan yang sudah diiklankan. Jadi di sini ada gambarnya, ada gambar ikan, ada gambar burger. Waduh, jadi lapar ya. Kemudian ada kentangnya, kemudian ada nasi, ada minumannya juga. Dan karena ini poster, ditambah dengan kata-kata makin hemat, makin nikmat. Itu adalah salah satu contoh poster niaga. Masih ingat ya poster niaga? Masih ingat tentang niaga itu yang berhubungan dengan barang dan jasa. Oke. Kemudian next ke poster pendidikan. Sudah pasti ya, ini berhubungan dengan pendidikan. Di sini ada gambar anak sedang
membawa piala dan pensil karena meraih prestasi sukses menantimu. Jadi ketika kita berprestasi, sukses itu akan kita capai di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, poster penerangan. Di sini maksudnya bukan penerangan tentang listrik ya. Kalau sesuai dengan contohnya, itu ada contoh poster tentang dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga. Di situ kalimat posternya bertuliskan cinta keluarga, cinta terencana. Jadi maksudnya ini menghimbau kepada masyarakat agar mempunyai anak yang mempunyai 2 anak, cukup 2 anak maksudnya. Itu termasuk ke poster penerangan. Jadi sekali lagi, penerangan di sini bukan berarti berhubungan dengan listrik atau segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pencahayaan ya. Jadi ini adalah poster penerangan, itu himbauan kepada masyarakat agar melaksanakan atau melakukan kalimat yang ditulis sesuai dengan poster. Kalau di sini contohnya tentang keluarga berencana, cinta keluarga, cinta terencana. Kemudian yang keempat adalah poster kegiatan. Pasti sudah sering kalian lihat ya, baik itu di luar sekolah atau bahkan mungkin di sekolah pun sudah ada ya, sudah sering. Misalnya ini kalau di sini contohnya tentang kompetisi mading. Itu himbauan kepada anak-anak agar anak-anak bisa mengikuti kompetisi mading atau lomba futsal atau misalnya lomba olahraga yang lain, lomba mocopa dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh poster kegiatan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian slogan dan poster, kemudian ciri-ciri slogan dan poster, dan yang tadi barusan Bu Asin jelaskan adalah jenis-jenis dari poster, kita akan belajar tentang fungsi iklan, slogan, dan poster. Ada 5 ya. Yang pertama adalah sarana informasi, sudah pasti. Iklan dan poster niaga berfungsi untuk menyampaikan produk yang diiklankan. Sementara slogan merupakan informasi yang berupa kalimat mengenai suatu hal. Keterbatasan media menjadikan informasi yang disajikan pendek, jelas, padat, dan mudah dimengerti. Yang kedua, bersifat persuasi atau memengaruhi. Iklan dan poster niaga berfungsi mengarahkan konsumen untuk membeli produk. Sementara pada iklan, slogan, dan poster penerangan, fungsi ini dapat digunakan untuk mengajak atau memengaruhi khalayak untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh iklan, slogan, dan poster yang telah dibuat. Yang ketiga adalah sarana edukasi. Fungsi ini disampaikan dengan penggunaan kata, gerak, dan gambar yang menarik. Penggunaan media tersebut berisi ide atau materi yang bertujuan mengedukasi masyarakat. Ini contohnya misalnya tadi sudah Bu Asin jelaskan, misalnya tentang contoh iklan atau poster keluarga berencana. Itu karena mengedukasi masyarakat agar mempunyai anak cukup 2 saja. Yang keempat, sarana untuk memopulerkan jati diri. Iklan, slogan, dan poster dapat digunakan untuk memperkenalkan jati diri. Fungsi ini disebut juga sebagai promosi yang digunakan oleh suatu instansi, perusahaan, atau perorangan. Oke, karena penjelasannya sudah Bu Hastin jelaskan dengan sebaik-baiknya, semoga
pembelajaran atau materi yang sudah kalian terima ini, yang sudah Gosen jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika misalnya nanti ada pertanyaan, silakan bisa langsung menghubungi Bu Hastin atau bisa bertanya melalui forum Google Classroom. Oke? Tetap semangat belajar daring. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.